Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, dalam persekutuan kami yang boleh tercipta saat ini, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah minggu saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu,
yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam. Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, yang akan menjadi tema perenungan kita adalah dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan dukungan dari sesamanya. Pasti membutuhkan topangan dari lingkungan atau komunitasnya agar supaya dapat bertumbuh. Bahkan dapat dikatakan bahwa komunitas yang sehat, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, termasuk dalam lingkup persekutuan gereja Tuhan. Apabila manusia berada di dalamnya saling mendukung dan saling menopang, itu menjadi komunitas, kelompok yang dikategorikan sehat. Jika seorang teman mengatakan, kamu tidak sendiri, kami ada untukmu, tentu saudara, ini merupakan suatu penyejuk ketika kita berada dalam suatu beban yang berat, ataupun ketika kita berada di dalam kelelahan. Coba saudara-saudara bayangkan, ketika suami pulang dari pekerjaan dengan pergumulan, dengan kelelahan, ketika tiba di rumah, istri tidak menyambut dengan baik, justru mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh suami. Maka pasti saudara-saudara, beban yang sudah ada pasti akan terasa lebih berat. Kelelahan akan bertambah. Tetapi coba saudara-saudara, ketika suami pulang, kelihatan dengan kelelahannya, dengan pergumulan, biasanya tidak seperti ini, tidak seperti itu, mulai belajar untuk memberikan senyum. Tanyakan kepada suami, sayang, bagaimana keadaan pekerjaannya? Jangan disimpan sendiri pergumulannya. Coba bicara dengan kekasihmu ini. Tentu suami mendengar suara istri yang begitu lembut, tadinya beban yang begitu berat menjadi ringan, yang tadinya kelelahan menjadi lega. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Namun bagaimana sesungguhnya menjadi komunitas yang sehat dan saling menopang? Dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, doa Yesus untuk murid-muridnya menunjukkan suatu teladan dalam komunitas. Dikatakan kekuatannya adalah saling mendoakan. Sekali lagi kita catat Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan dalam komunitas atau kelompok. Ia mengatakan kekuatannya adalah saling mendoakan. Yesus sebagai pemimpin, dia pun mendoakan keberlangsungan hidup komunitas tersebut. Yesus sungguh-sungguh menyadari dia pekerja yang diutus oleh Bapanya di sorga. Yesus mengatakan dalam doanya, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Hal itu menandakan bahwa Yesus juga bertanggung jawab sampai selesai melakukan tugas pengutusannya. Namun bukan hanya sampai di situ saja, saudara-saudara. Yesus juga turut mendoakan para muridnya melanjutkan pekerjaannya di bumi ini. Pada ayat 11, Yesus meminta agar Bapa memelihara dan menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa di sorga. Yesus sudah lebih dahulu menunjukkan keteladanan bagaimana hidup dalam komunitas pelayanan, saudara-saudara. Ia bertanggung jawab menyelesaikan tugas pelayanan ini, juga mengingat teman sekerjanya, yaitu para muridnya, untuk didoakannya. Sebagai orang Kristen, kita pun, saudara dan saya, diutus oleh Tuhan untuk menjadi pekerja Allah yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Yesus pun mendoakan kita. Demikian juga kita harus saling mendoakan, saling mengingat saudara-saudara dalam melakukan pekerjaan pelayanan ini. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua, menjadi bahan evaluasi bagi kita. Sudahkah kita turut juga mendoakan pekerjaan pelayanan sesama? Sudahkah kita mendoakan pelayanan gereja Tuhan ini supaya bertumbuh sehat dan kuat? Selanjutnya, mengapa kita perlu untuk mendoakan rekan-rekan sekerja atau mendoakan komunitas kita? Mengapa kita perlu mendoakan pekerjaan pelayanan ini? Jawabannya, karena melalui permohonan doa kita meminta pemeliharaan dari Allah. Mendoakan sesama berarti menyadari bahwa kita tidak sendiri. Kita berada di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kelompok. Bukan hanya pada komunitas atau kelompok yang kecil, tetapi saudara dan saya berada dalam komunitas yang luas dan besar. Komunitas itu semakin kuat jika semuanya saling mendoakan. Acap kali saudara-saudara kita lupa bahwa kita juga terpanggil untuk mendoakan sesama kita,
bukan hanya mendoakan diri sendiri agar mampu melakukan pekerjaannya. Acap kali kita menganggap cukup melakukan tanggung jawab yang ditugaskan pada pribadi kita, sehingga kadangkala kita lupa akan komunitas kita, kelompok kita. Ini yang sering mengakibatkan jika ada kelemahan komunitas, kita tidak mau bertanggung jawab, kita tidak mau mengakui akan kelemahan secara bersama. Akhirnya menjadi terpisah-pisah. Kita melupakan roh dari komunitas itu. Apa roh dari komunitas itu, saudara-saudara? Ialah saling mendoakan. Kemudian pertanyaan berikut, cukupkah kita saling mendoakan itu sudah dapat menguatkan? Firman Tuhan berkata, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Ini penting kita catat, saudara-saudara, tentang berdoa dan bekerja. Doakan yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Kita garis bawahi sekali lagi, saudara-saudara, doakan yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Kadangkala dalam hidup ini, saudara-saudara, ketika kita sudah membuat rencana dengan matang, lalu dengan berbagai keindahan dunia ini, ketika kita sudah mendoakan apa yang kita rencanakan untuk kita kerjakan, berbagai godaan datang, lalu kita mengerjakan apa yang kita tidak doakan. Kita melupakan pekerjaan yang kita sudah doakan untuk kita kerjakan. Lalu pada akhirnya, saudara, kita menjadi gagal dalam melakukan pekerjaan itu. Pernahkah kita merenungkan, saudara, mengevaluasi apakah selama ini saya mengerjakan yang tidak saya pernah doakan? Aminkan, saudara-saudara. Ketika di dalam perencanaan kita doakan terlebih dahulu, lalu kita melakukannya, kita nyatakan di dalam pekerjaan apa yang telah kita doakan, kita pastikan, saudara, bahwa Allah akan membuka tingkap-tingkap langitnya dengan berkat yang akan diberi sesuai permohonan kita kepada Tuhan dan sesuai pekerjaan yang telah kita doakan. Mungkin, saudara, hari ini kita mengerjakan apa yang kita doakan, tetapi belum menghasilkan. Tetapi ketika kita sudah lupa dengan apa yang telah kita doakan, tiba-tiba berbagai berkatnya dinyatakan kepada kita, hasil dari jerih lelah kita dalam pekerjaan yang kita sudah doakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah menyepelekan apa yang telah kita doakan untuk kita kerjakan, lalu kita tidak mengerjakannya. Hendaklah apa yang kita telah doakan, kerjakan lebih dahulu yang telah kita doakan itu. Lalu yang lainnya barulah kita kerjakan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, demikian pula halnya. Kita terpanggil hidup dalam satu komunitas yang mempunyai tujuan bersama. Inilah yang disebut dengan komunitas yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Maka kita memiliki tanggung jawab bersama untuk roda pekerjaan bangsa ini
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh sebab itu, kita terpanggil mendoakan akan perjalanan bangsa ini. Tentu saudara, tidak hanya sebatas kita berdoa. Dalam kehidupan tatanan masyarakat, kita wujud nyatakan bahwa kita semua adalah saudara. Kita ini semua bersaudara. Dan kekuatan kita berbangsa adalah ketika kita hidup sebagai saudara, hidup bersaudara. Allah telah memberi dirinya untuk memelihara kita dalam melakukan pekerjaan kita dan memelihara kita satu sama lainnya. Dalam ayatnya yang 11, sebab Yesus telah terlebih dahulu memintanya, maka kesediaan kita menerima Tuhan dalam diri kita akan menjadi nyata, saudara-saudara, jika kita juga melakukan pekerjaan karya pelayanan, baik secara pribadi maupun karya pelayanan yang dilakukan bersama dalam komunitas, dalam lingkungan, di tengah-tengah kehidupan persekutuan gereja Tuhan, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasti kita menjadi komunitas yang kuat dan senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.